Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini, harus lebih semangat lagi dong. Namanya remaja, pemuda itu harus semangat. Baik, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah lebih bagus dari yang pertama tadi, berarti udah lebih semangat lagi. Tapi Ustaz harapkan lebih semangat lagi. Coba kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya remaja. Kalau jawab salamnya tadi lemah, Waalaikumsalam warahmatullahi, itu namanya aki-aki. Kalian udah jadi aki-aki atau masih remaja? Masih remaja atau sudah jadi aki-aki? Kalau yang di sini masih jadi pemudi-pemudi atau sudah jadi nenek-nenek? Pemudi ya, remaja. Kalau dulu Ustaz Amal bilang remaji, ya. ada pemuda, pemudi, remaja, remaji. Yang perempuan ini masih jadi pemudi atau sudah jadi nenek-nenek? Masih pemudi. Kalau masih pemudi berarti harus semangat. Ya ini juga masih remaja kan? Harus semangat. Ya, kecuali kalau udah nggak semangat lagi, udah semaput, udah jadi aki-aki, tenaganya sudah berkurang. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunt wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa qala ni'matani maghbunun katsirun fihi man-nas as-sihhatu wal faragh. Baik, yang kami hormati Ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas Bang Fandi dan Bang Eko, yang kami hormati bagian humas Masjid Al-Ikhlas Mas Ferdi, yang kami hormati Ketua Pemudi, ya, Ketua Remaja Perempuan, benar ya? Mbak siapa namanya Pak? Saya lupa. Mbak siapa nih? Kakaknya Azam, siapa namanya? Iya, kan Ketua Remaja Putri kan? Iya, benar nggak? Oh, bukan. Oh, Ketua Panitia. Oh, Panitia Remaja Putri. Oh, siapa namanya Mbak? Lupa saya. Oh, Tiara. Mbak Tiara, Masya Allah, baik-baik. Ya, yang kami cintai dan kami banggakan adik-adik sekalian ya, para remaja, para pemuda-pemudi Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah mengkaruniakan kepada kita kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul ya di Masjid Al-Ikhlas, masjid yang kita banggakan, masjid yang kita cintai, masjid yang menjadi milik kita bersama. Ya, karena salah satu fungsi dibangunnya masjid itu untuk apa? Untuk menambah kerukunan kita, menambah kekuatan dan persatuan kita sebagai umat Islam, terutama bagi generasi-generasinya, yaitu bagi para pemuda-pemudanya. Di mana-mana masjid itu pasti ada apa? Organisasi pemudanya, benar nggak? Ya, coba lihat kalian di masjid manapun pasti ada organisasi pemudanya. Ya, pemuda masjid mana misalnya, pemuda masjid mana. Di Masjid Al-Ikhlas ini udah ada belum? Udah ada organisasinya. Ada nggak? Ketuanya siapa? Alif, Mas Alif. Masya Allah, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Mas Alif yang menjadi ketua pemuda
Masjid Al-Ikhlas ini semakin banyak program-programnya ya Mas Arif ya. Mudah-mudahan semakin maju dan semakin banyak para remaja-remaja yang ikut memakmurkan masjid. Karena jarang remaja yang bisa memakmurkan masjid. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah kelak di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satu dari 7 golongan tadi apa? Kata Rasulullah dalam hadis beliau, syabun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda atau seorang pemudi yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, sampai Rasulullah mengatakan syab, pemuda. Rasulullah tidak mengatakan syekhun, seorang aki-aki. Nah, Rasulullah tidak mengatakan seorang nenek-nenek. Nah, Rasulullah tidak mengatakan seorang bapak-bapak. Nah, Rasulullah tidak mengatakan seorang ibu-ibu. Nah, tapi yang dikatakan oleh Rasulullah syab. Syabun itu artinya pemuda. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, bukan hanya fisiknya saja yang hadir di masjid, tapi hatinya. Itu baru dikatakan pemuda. Hatinya cinta dengan masjid. Bukan hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja di masjid, tapi dia memakmurkan masjid dengan cara banyak mengadakan kegiatan demi kegiatan. Nah, maka mudah-mudahan ya di bawah komando Mas Alif nanti ya Masjid Al-Ikhlas semakin makmur pemudanya, semakin ramai. Saya tuh punya cita-cita para pemuda-pemuda yang ada di Villa Anggrek ini ramai hadir ke masjid, mengerjakan sholat 5 waktu dan mengerjakan ataupun menghadiri majelis-majelis taklim yang diadakan oleh Masjid Al-Ikhlas, seperti mana hadirnya mereka ketika ada acara kurban. Kalau ada acara kurban banyak kan pemuda-pemuda yang hadir. Coba kalian lihat teman-teman kalian yang jarang ke masjid, kalau begitu kurban, pada datang semuanya. Pada ikut membantu. Itu yang saya cita-citakan, bukan hanya di saat kurban saja, tapi setiap waktu datang ke masjid. Kenapa? Karena kalian atau pemuda-pemuda yang nanti akan mewarisi masjid ini. Ya, ketika kami orang-orang tua Mas Eko, Bang Fandi, ya kan nanti sudah nggak ada, dipanggil oleh Allah, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Kalian. Calon takmir masjid, ketua DKM, siapa tahu nanti ada di antara kalian, misalnya Anas atau Esa nanti jadi ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Anas, kan kita nggak tahu, ya nggak Anas, bisa aja. Makanya mulai sekarang kalian harus mempersiapkan. Atau misalnya ketua bidang muslimah Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek, siapa nanti mungkin ada mbaknya di sini dari, ya siapa namanya Kiara misalnya, Mbak Kiara misalnya. Atau kalau udah tua nanti Ibu Kiara misalnya. Kan gak ada yang tahu. Makanya mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri. Ya dengan cara sering hadir ke masjid, ikut kegiatan-kegiatan, ya kan? Walaupun ya majelis taklim khusus pemuda ini tidak setiap bulan, tidak setiap waktu dilakukan, paling tidak kalian bisa hadir ikut majelis taklim yang diadakan oleh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek. Ada berapa kali kegiatan kita, majelis taklim kita di masjid ini? Ada yang tahu? Berapa kali sepekan? Dua kali. Setiap hari apa? Hari Ahad ba'da subuh dan hari Ahad ba'da maghrib. Khusus perempuan ada berapa kali? Ada 3. Dengan hari apa? Hari Kamis. Datang hadir. Gak usah malu. Semuanya pesertanya ibu-ibu, pesertanya bapak-bapak, gak apa-apa. Justru dengan hadirnya kalian itu akan menjadi ya, motivasi bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu juga untuk mengarahkan anak-anaknya yang belum memakmurkan masjid untuk ikut memakmurkan masjid. Ya. Jadi majelis taklim ini yang kalian wajib hadir, yang harus kalian datangi bukan hanya majelis taklim yang diadakan oleh ya bagian pemuda atau bagian remaja masjid saja, tetapi kalau bisa hadir di setiap kali ada majelis taklim, terutama di Ahad ba'da subuh dan Ahad ba'da maghrib.
Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini, kita insya Allah akan sama-sama membahas tentang tema yang berjudul liburan cerdas ala remaja. Liburan cerdas ala remaja. Ya, karena kalian remaja, maka temanya juga liburan cerdas ala remaja. Tetap seru dan produktif. Tetap seru dan produktif. Baik, sudah pada libur belum sekarang? Alhamdulillah sudah pada libur semua. Ada yang masih belum libur sekolahnya? Coba angkat tangan yang belum libur. Oh, masih belum libur. Besok masih masuk. Kelas berapa deh? 9. Oh, masih masuk. Negeri sekolahnya negeri. Masih apa ujian? Oh, enggak, masuk biasa aja. Kapan mulai liburnya? Oh, bagi rapor. Yang lain udah pada libur semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Biasanya saya tanya, kalian kalau libur ngapain aja? Yang sering kalian lakuin? Main HP, tidur, apa lagi? Makan, apa lagi? Hah? Nongkrong, apa lagi? Jalan-jalan sama keluarga atau jalan-jalan sama teman-teman, ya kan? Ya. Sering yang dilakukan oleh para remaja ketika liburan, libur sekolah, main HP pasti. Ya, itu sudah sesuatu yang pasti, ya kan? Gak pernah lepas dari yang namanya HP atau gadget. Kemudian yang kedua apa? Main, nongkrong kemana sama teman, ya kan? Kemudian yang ketiga tidur, ngomong liburan, tidur dari pagi sampai siang. Siang dibangunin sama orang tua, makan, habis makan tidur lagi sampai sore. Bangunin, tidur lagi sampai malam, bangunin, tidur lagi. Itulah kadang liburan-liburan seperti itu, yang kegiatan-kegiatan seperti itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak apa? Tidak bermanfaat. Yang sering digunakan oleh kita ketika sudah tiba waktu liburan. Padahal adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk apa? Untuk bisa memahami makna liburan secara bijak atau secara baik. Silakan Mas Eko, buka. Memaknai liburan di dalam Islam. Baik, yang pertama, hari libur bukanlah waktu kita untuk bermalas-malasan. Ya, libur itu bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Biasanya kalau di hari sekolah, kalian semangat, ya kan, belajar, pagi-pagi udah bangun, subuh udah bangun, udah mandi, udah rapi, ya, untuk berangkat ke sekolah. Tapi kalau sudah libur apa yang terjadi? Kadang pagi masih tidur, subuhnya sering telat, pagi masih tidur, bangun-bangun udah jam 10 siang, ya kan? Benar nggak? Padahal hari libur itu bukan kesempatan kita untuk bermalas-malasan, ya. Tetapi hari libur itu adalah sesuatu yang harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak kita lakukan ketika di hari yang biasa atau ketika di hari yang bukan waktu libur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza faraghta fansab. Ada yang tahu surat apa ayat berapa? Fa idza faraghta fansab. Ada yang tahu surat apa? Ayat berapa? Al-Insyirah ayat 7. Ya. Apa artinya? Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai menyelesaikan suatu pekerjaan, isilah dengan pekerjaan yang lain. Jangan dibiarkan kosong. Tapi apa yang Allah perintahkan? Fa'idha farokta fansab. Maka isilah pekerjaan yang lain. Ketika kalian tidak melakukan aktivitas di sekolah karena sudah tiba waktunya libur, maka isilah waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan dibiarkan kosong, tapi isi dengan kegiatan yang lain.
Ingat Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan ada dua nikmat, nikmatani maghbunun katsirun fihi nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Maksudnya tertipu di mana Ustaz? Tertipu di sini maksudnya manusia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang sudah Allah berikan ini. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sehat, sehat. Ketika Allah sudah berikan kita sehat, kita jarang bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mempergunakan nikmat sehat tadi untuk beramal. Kita tidak menggunakan nikmat sehat tadi untuk mengisi waktu dengan baik. Tapi kadang kita sia-siakan. Begitu Allah sudah beri kita sakit, baru kita merasakan mahalnya nikmat sehat. Coba kalau kalian lagi sakit, gak bisa sekolah, gak bisa belajar, gak bisa kumpul dengan teman, gak bisa bermain, gak bisa lakukan segala aktivitas. Makanya kebanyakan orang tertipu dengan nikmat sehat. Begitu dia dikasih oleh Allah sehat, dia sia-siakan. Begitu dikasih sakit, baru dia menyadari begitu pentingnya dan mahalnya nikmat sehat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang atau al-faragh. Nikmat waktu luang. Dikasih liburan 2 pekan, udah berlalu begitu saja. Gak ada hal yang produktif yang dia lakukan. Dia tidak bisa menggunakan waktu liburan 2 pekan tadi dengan hal-hal yang positif dan sebagainya. Makanya kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Lanjut teman-teman di bulan Miko. Baik, selanjutnya liburan produktif, memanfaatkan waktu untuk apa? Yang pertama, memanfaatkan waktu dengan beribadah. Dengan apa? Beribadah. Yang biasanya kalian di waktu-waktu kalian belajar itu kan waktu ibadah kalian terbatas. Karena kalian harus membagi waktunya untuk belajar. Maka di momentum liburan inilah waktu yang tepat untuk kalian lebih meningkatkan ibadah kalian. Saya kasih contoh satu. Kalau ketika di waktu sekolah kalian tidak bisa melakukan yang namanya sholat syuruk. Ada yang tahu sholat syuruk apa? Ada yang tahu sholat syuruk? Sholat 2 rakaat yang dilakukan di pagi hari setelah sholat subuh di awal waktu duha. Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sholat subuh di masjid, sehabis sholat subuh beliau tidak langsung pulang ke rumah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan zikir pagi. Zikir pagi sampai tiba waktu matahari sudah terbit. Ketika matahari sudah terbit, kemudian agak tergelincir sedikit, atau agak mulai naik sedikit, itu sudah masuk waktu duha. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau sholat 2 rakaat. Itu yang dinamakan sholat syuruk. Setelah sholat 2 rakaat, baru kemudian beliau keluar dari masjid. Kalau kita masih sekolah atau di waktu jam pelajaran, jam sekolah, saya yakin kita semua gak bakalan bisa. Kalian masuk sekolah jam berapa coba? Jam 6, ada yang sudah masuk sekolah jam setengah 7, ya kan? Paling lambat pun rata-rata jam 7. Kalian berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? Jam 6 harus berangkat. Ya, berarti jam 5 paling tidak habis subuh sudah harus bersiap sih. Ya, udah harus mandi, udah harus sarapan. Itu kalian gak bisa lakukan sholat subuh ketika waktu sekolah. Kenapa? Karena gak ada waktunya. Mepet. Makanya di waktu liburan inilah kesempatan emas kalian untuk bisa melakukan sholat subuh. Ya, karena kalau liburan kan tidak ada waktu yang mengikat kalian, bebas. Jadi kalian bisa sholat subuh di masjid, bisa zikir pagi, ya kan? Bisa sholat berjamaah
dan sebagainya. Manfaatkan waktu yang sudah Allah berikan ini untuk apa? Untuk lebih meningkatkan ibadah kita dengan melakukan sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menghadiri kajian agama. Saya tadi sudah bilang di Masjid Al-Ikhlas ini, alhamdulillah kita mengadakan paling tidak untuk laki-laki putra ada 2 kali kajian di setiap pekannya, yaitu di hari Ahad ba'da subuh dan Ahad ba'da maghrib. Ustaz tanya, yang paling rajin ikut siapa? Coba katakan. Yang paling rajin ikut 2 kajian ini siapa? Soalnya Bapak Ustaz punya jadwal di pekan pertama gak pernah lihat muka Anas, gak pernah lihat muka Ali, muka Esa, apalagi muka Rizky, gak pernah kelihatan di kajian. Siapa yang pernah ikut sekali aja? Siapa coba katakan? Pernah? Wih, pernah deh. Masya Allah. Nih yang remaja putri, siapa yang pernah ikut kajian ibu-ibu di taklim Kamis sore siapa? Gak ada? Gak ada? Masya Allah ya. Ini manfaatkan waktu liburan ini untuk apa? Untuk sering menghadiri kajian agama. Yang mana saya tahu rata-rata kalian sekolah negeri itu pelajaran agamanya kan sedikit. Benar tidak? Berapa jam pelajaran agama di sekolah kalian di sekolah negeri? 2 jam. Benar? 2 jam dalam sepekan. Itu sedikit atau sudah banyak? Sedikit. Ya, namanya sebagai seorang muslim kan harusnya lebih dari itu. Tapi yang kalian dapatkan hanya 2 jam dalam sepekan. Untuk memperbanyak, memperdalam ilmu agama, karena kalian tidak mendapatkan di sekolah kalian, maka banyaklah kalian hadir di majelis ilmu. Ya, tidak hanya di masjid Al-Ikhlas saja, boleh di masjid-masjid yang lain boleh. Atau misalnya ada sekolah-sekolah yang mengadakan F1 atau seminar, misalnya seminar kajian ilmu agama, silakan datang, silakan hadir, karena itu akan memperdalam ilmu agama kalian. Baik, lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah momentum liburan adalah waktu yang tepat untuk kita lebih meningkatkan apa? Berbakti kita kepada orang tua. Jadi bukan malah sebaliknya. Liburan gak pernah ada di rumah, kabur dulu. Dari pagi udah kabur, pulang-pulang malam. Besok kabur lagi, main sama temannya, pulang malam lagi. Kapan ketemu sama orang tuanya? Harusnya liburan itu dijadikan waktu momentum yang tepat untuk kita lebih banyak berbakti kepada orang tua kita. Coba pagi-pagi ketika orang tua kita lagi kerja, melakukan pekerjaan rumah, kita bantu. Yang biasanya di pagi hari kita nggak pernah bantu orang tua, Mas Rizky ya, yang biasanya di pagi hari kita kadang langsung ke sekolah, jarang bantu orang tua, di saat liburan ini momentum yang tepat. Ya, bantu masak, belanja di warung, ya kan, bersih-bersih rumah, nyapu halaman, apalagi paling tidak minimal beresin tempat tidur, kemudian nyuci piring, nyuci baju. Siapa yang rajin bantu orang tuanya di sini? Rizky. Masya Allah, Rizky beneran. Siapa di remaja putri yang rajin bantu orang tuanya di rumah? Masya Allah. Siapa yang rajin bantu ibunya di rumah? Yang sering rajin masak siapa bantu ibunya? Semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jangan malah justru tidur, ibunya pagi-pagi udah bangun, udah masak, anaknya masih tidur ya. Tinggal bangun, Pak, udah makan belum masakannya? Aduh. Ya, justru bantu orang tua. Karena ini adalah momentum yang tepat untuk berbakti kepada orang tua. Ingat Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kita tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbakti kepada orang tua. Ada seorang ulama
yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ulama tabi'in. Suatu hari ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Kalian kalau orang tua kalian meninggal, kalian nangis dan? Nangis dan? Ada orang tua yang sudah meninggal di sini? Coba katakan yang orang tuanya sudah meninggal. Coba. Bang Alif nangis tidak Bang Alif ketika ayah meninggal? Nangis. Siapa lagi? Rizki. Kamu beneran Rizki? Nah, jangan main-main benar orang tuanya sudah meninggal. Tapi ayah kita meninggal. Benar. Jangan main masalah orang tuanya belum meninggal dibilang tak meninggal. Selain Alif, siapa lagi? Yang tidak meninggal orang tuanya coba katakan. Karena alhamdulillah semuanya masih hidup ya. Alhamdulillah. Imam Hasan Al-Basri suatu hari ketika ibunya meninggal nangis. Sama kayak Mas Adi ketika ayahnya meninggal nangis ya Mas Alif ya. Nangis. Kemudian ditegur oleh sahabatnya, temannya. Wahai Syekh, wahai Imam, kenapa kau menangis? Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sabar. Benar tak? Kalau ada musibah kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sabar. Tapi kenapa justru kau menangis wahai Imam? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Aku menangis bukan karena kehilangan orang tuaku, bukan karena wafat ibu, tapi aku menangis karena salah satu pintu surga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pintu surganya? Itu ibu. Ibu itu adalah pintu surga. Dengan kita berbakti kepada orang tua kita, baik itu ayah kita maupun ibu kita, itu menjadi salah satu wasilah yang mengantarkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki siapa? Kaki ibu atau kaki temannya? Itu ya, rezeki surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kakinya temannya, bukan. Makanya kita kalau mau meraih untuk mendapatkan surga harus berbakti dengan orang tua. Gimana cara kita berbakti dengan orang tua di saat mereka masih hidup? Ya dengan membantu mereka, menolong mereka, melakukan tugas-tugas yang ada di dalam rumah dengan mereka. Lanjut. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terpenting, ya di samping kita berbakti dengan orang tua, hiburan momentum yang tepat untuk mengembangkan diri dan menjaga kesehatan. Kita semua punya potensi masing-masing, benar tak? Punya bakat. Rizky punya bakat, Anas punya bakat, Ali punya bakat, Faisal punya bakat, Feros punya bakat, Feros juga punya bakat, Firos punya bakat, Azam punya bakat, semua punya bakat masing-masing. Kita semua punya hobi masing-masing, punya suatu hal yang paling kita sukai. Apa hobinya? Main apa? Saya nanya kamu kok kamu bilang ini. Saya bakal hobinya apa? Bola. Kamu hobinya apa, Alif? Main bola juga. Yang perempuan hobinya apa? Ada yang hobinya masak? Ada kan? Coba katakan yang hobinya masak. Ada. Oh ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Di waktu liburan ini adalah momentum yang tepat, waktu yang tepat untuk kita apa? Kita kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, yang menjadi hobi kita. Tadi contoh ada yang hobinya main bola, gunakan dengan sebaik-baiknya. Daftar ke klub sepak bola, berlatih tiap hari, ya. Siapa tahu suatu saat nanti jadi pemain bola yang terkenal. Ya. Begitu juga dengan tadi, yang perempuan ada yang hobinya memasak, gunakan waktu liburan untuk apa? Untuk mengembangkan bakat dan hobi masaknya, bantu orang tua di rumah. Kalau perlu orang tua suruh istirahat, mas selama liburan biar saya yang masak. Ah, itu bagus. Ya enggak? Boleh, bisa nggak seperti itu? Bilang sama ibunya, Bu, selama liburan ibu duduk aja yang manis biar saya yang masak. Ya. Begitu juga yang laki-laki. Nggak apa-apa kok seorang laki-laki bantu ibu di dapur, itu bukan suatu aib, ya nggak? Nggak masalah. Siapa tahu Anas ingin masakin ibunya, ya Esa ingin masakin bapaknya, udah Pak tenang aja biar Esa yang masak, ya.
Ya, jadi di waktu liburan itu adalah kesempatan kalian untuk apa? Mengembangkan minat, potensi, bakat, hobi yang kalian miliki. Ada yang senang dengan komputer? Ada. Kembangkan. Belajar kursus, ya kan? Daftar kursus komputer. Ada yang senang dengan misalnya teknologi, misalnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Mas Ferdi tentang teknologi yang lagi ramai, yaitu yang lagi apa? AI. Ada yang senang? Ada? Ada. Alhamdulillah. Habis ini ketemu lagi sama Mas Ferdi, belajar lagi yang lebih dalam lagi. Gunakan waktu liburan untuk apa? Mengembangkan diri. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kesehatan. Tubuh kita ini punya hak dan punya. Bisa dan kita gunakan tubuh kita untuk bekerja atas 24 jam. Mesin aja kalau kita gunakan untuk bekerja 24 jam, lama-lama apa? Rusak. Sama tubuh kita juga demikian. Kalau kita gunakan untuk terus bekerja aktif terus 24 jam, habis lama-lama hancur tubuh kita. Sakit. Ya enggak, masih umur muda udah terkena penyakit diabetes, udah terkena penyakit kolesterol, udah terkena penyakit apalagi, aduh sayang banget, masih muda kok sudah berpenyakitan. Makanya pentingnya kita jaga tubuh kita dengan banyak apa? Beristirahat. Jadi mumpung liburan jangan terlalu diforsir tenaganya, jangan terlalu dikuras kalau bahasanya, dikuras tenaganya untuk bekerja, tapi banyak beristirahat. Kerja sebentar, istirahat lagi, ini mumpung liburan. Karena bagaimana juga tubuh kita butuh istirahat. Waktunya istirahat yang digunakan untuk istirahat. Lanjut. Kemudian selanjutnya, yang terpenting, mempererat silaturahmi. Ada yang liburannya ingin pulang kampung. Coba, udah ada rencana ingin pulang kampung belum? Ada, Masya Allah. Ini putra ada nggak? Rizki. Allah tadi menunjuk rizkimu. Ada yang ingin pulang kampung nggak? Liburan itu adalah waktu tepat yang tepat kita untuk pulang kampung. Kenapa? Karena dengan pulang kampung kita akan semakin mempererat hubungan silaturahmi kita dengan keluarga yang ada di kampung. Ya, kalau kalian kampungnya jauh, apalagi luar Jawa kan jarang berhubungan. Paling berhubungan sekarang lewat teknologi aja, lewat gadget, lewat HP, lewat medsos. Tapi ketika waktu liburan tiba, itu waktu yang tepat untuk bisa mendatangi mereka, berkunjung ke rumahnya. Ada yang saudaranya mungkin di sekitar Jakarta, Bekasi dan sekitarnya datang berkunjung. Karena dengan seperti itu ada pahala yang kita peroleh. Ingat, silaturahmi itu hanya berlaku untuk siapa? Orang yang masih punya hubungan keluarga dengan kita. Kebanyakan mohon maaf pemuda itu lebih senang berkunjung rumah temannya daripada rumah keluarga. Dia senang berkunjung rumah temannya, nginep berhari-hari di rumah temannya. Boleh sih, boleh. Tapi mana yang lebih penting? Berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah saudara, atau ke rumah teman? Ke rumah saudara lebih penting. Kenapa? Karena ada hubungan tali silaturahmi. Kemudian selanjutnya, menebar kebaikan, yaitu dengan ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan dakwah. Sebentar lagi insya Allah tanggal 27 Desember ya, Masjid Al-Ikhlas akan mengadakan khitanan massal. Yang belum dihitan siapa coba? Ayo yang belum dihitan. Rizky belum dihitan. Masa bisa. Nah, itu kesempatan bagi kalian untuk apa? Untuk apa? Untuk ikut membantu menjadi panitia. Udah itu belum panitia remajanya, belum ada ya? Harusnya ada. Ya Bang Fandi ya, harusnya ada dari remaja jadi panitia ikut membantu khitanan massal.
Ya mungkin Anas baru megangin adik-adik yang mau dihitam, ya kan, dipegangin. Ya saya tahu tuh butuh. Ya kan, adik mungkin bantu bujuk, ayo deh, jangan nangis deh, nanti kakak beliin permen, ya. Siapa tahu, ya kan? Kalau ada kegiatan-kegiatan sosial yang seperti itu, datang ikut. Ya bukan hanya di saat kurban saja, ya kan? Karena dapat daging yang kurban. Kegiatan-kegiatan sosial yang lain itu datang. Ya, contohnya nanti insya Allah sebentar lagi deh, tanggal 27 Desember ada hitanan masyarakat bantu. Nah, kurban juga sama, bantu ibu-ibunya, ibu-ibu muslimah di sini untuk apa? Membagikan snack, ya kan? Memasukkan dalam kardus. Itu bagus kegiatan yang sifatnya apa? Positif. Lanjut. Kemudian berikutnya, nah ini liburan sebagai sarana refleksi dan pendalaman ilmu. Atau apa itu refleksi? Refleksi ini tidak. Apa itu refleksi? Ada yang tahu refleksi? Refleksi itu apa? Sarana untuk introspeksi diri, refleksi, introspeksi apa? Muhasabah. Kapan terakhir kita bermuhasabah tentang diri kita? Belum pernah kan? Pernah ada kita bermuhasabah tentang diri kita? Coba kita gunakan momen liburan untuk bermuhasabah. Kalian udah dapat rapot belum? Yang udah dapat rapot siapa? Harusnya ketika sudah dibagikan rapot, apa yang harus kalian lakukan? Mengevaluasi. Benar nggak? Mengevaluasi. Ini saya nilainya matematikanya kenapa 50 ya? Apa ada yang salah? Dievaluasi. Ini saya pelajaran ini kenapa bagus, kok pelajaran yang lain jelek ya? Dievaluasi. Jangan sampai udah dibagiin rapot, kasih ke orang tua, mah tanda tangan selesai disimpan rapot yang nggak pernah dievaluasi. Jangan. Dibagikan ke hasil ulangannya. Dibagikan sama gurunya, dibagi, setelah dibagi dicek mana yang salah, kenapa kok salah, kenapa ini kok salah. Itu namanya evaluasi, namanya introspeksi, refleksi. Liburan adalah momentum yang tepat untuk kita merefleksi diri. Apa sih kekurangan saya selama ini? Kenapa kok saya sering dijauhi sama teman-teman? Kenapa kok gak ada yang mau berteman dengan saya? Introspeksi. Kenapa kok teman saya si A benci dengan saya? Kenapa dia gak suka dengan saya? Introspeksi. Mungkin saya ada salah, mungkin saya ada kurang. Kenapa kok guru saya di sekolah gak begitu suka dengan saya? Kok saya sering dijutekin dan sebagainya? Introspeksi. Mungkin ada salah yang salah dengan saya. Mungkin saya kurang ramah dengan guru di sekolah. Mungkin saya kurang ramah dengan teman-teman di sekolah. Introspeksi. Jadi liburan itu momentum yang tepat apa? Untuk memperbaiki diri kita. Yang selama ini kurang kita perbaiki, yang selama ini sudah baik ditingkatkan. Kemudian pendalaman ilmu. Kita semua pasti ya diperintah untuk menuntut ilmu. Karena segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Semua itu harus dengan ilmu. Maka kalau kita ingin menggapai kesuksesan, menjadi orang yang sukses, baik itu di dunia dan di akhirat, kita harus punya bekal yang namanya ilmu. Maka tadi alhamdulillah ya hari ini dibekali 2 ilmu. Ilmu agamanya dapat, ilmu dunianya juga dapat. Ya. Lanjut, ada lagi? Baik, tuh. Terakhir, mengisi waktu libur dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa saja kegiatan positif? Yang pertama, suka tolong-menolong dan banyak bersedekah. Yang pertama, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara saat ini sedang diuji oleh Allah. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka coba? Ya Allah, sekarang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara yang saat ini diuji oleh Allah di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah donasi belum? Belum.
Saya ini terus asal udah donasi Ustaz. Belum juga. Allah sisihkan sebagian uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian untuk mendonasikan dan membantu mereka. Kamu dalam satu hari dikasih uang jajan berapa orang tua? Nah, 15.000, 10.000-nya donasikan setiap hari, 5.000-nya buat jajan. Ya, siap? Siap, insya Allah. Berapa dikasih uang jajan nih sama orang tuanya sehari? 15.000 yang sama. 10.000-nya didonasikan, 5.000-nya dibuat jajan setiap hari. Coba dalam sepekan 10.000 kalau kalian donasikan 7 hari berapa? 70.000 dalam 1 bulan berapa? 300 di benar nggak? Masya Allah, 1 bulan kalian sudah donasikan 300.000 kepada saudara kita yang mengaji. Bukan pakai orang tua, bukan pakai uangnya orang tua, tapi pakai uang yang diberikan orang tua kalian kepada kalian dari uang jajan. Kemudian lanjut berolahraga. Tadi ada yang senang sepak bola, manfaatkan untuk olahraga. Gabung dalam sepak bola mana, gabung ke mana, ya kan? Daripada hanya nongkrong-nongkrong yang nggak jelas tuh, nongkrong di mana tuh? Di gazebo Taman, nongkrong-nongkrong berhamil. Lebih baik gunakan waktu untuk berolahraga. Kemudian apa lagi? Bersosialisasi. Ya, banyak berteman dengan teman-teman. Tapi ingat, yang sifatnya positif. Tidak boleh berteman yang sifatnya negatif. Kalau ada teman yang mengajak kalian untuk melakukan hal yang sifatnya negatif, tinggalkan. Tapi kalau teman itu mengajak yang sifatnya positif, bertahan. Baik, lanjut lagi. Yang terakhir, ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Liburan berkah, diri kita semakin bertumbuh. Mau kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di liburan ini? Mau? Ingat, semua apapun yang sudah Allah berikan nanti akan Allah minta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Termasuk waktu yang sudah Allah kasih. Allah akan tanya. Ya, Allah akan tanya. Farza, kemarin liburan ngapain aja di rumah? Sama Allah ditanya. Ya Allah, alhamdulillah saya hadir di majlismu. Alhamdulillah dikasih baik. Silakan masuk Farza ke dalam surga. Semua nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Termasuk waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Termasuk waktu liburan yang sudah Allah berikan. Maka dari itu manfaatkan waktu liburan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih adik-adik. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi memberi manfaat bagi kita semuanya. Kami serahkan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.